Nah, mungkin teman-teman, nah, nah ini teman-teman ya, eh, sedikit gambaran teman-teman ya. Ini ini kejadian ketiga ya teman-teman ya. Nah ini eh, sebagai pengetahuan kita bersama teman-teman ya, untuk tetap menjaga safety ya teman-teman. Ini supaya teman-teman ini sadar juga ya, sama-sama kita menyadarkan diri untuk di tempat kerja, apalagi teman-teman nanti yang teknik alat berat gitu ya. Nah, ini akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang mekanik-mekanik gitu ya, bersifat mekanik, mesin bergerak, dan segala macam. Nah, ini salah satu risiko ya teman-teman ya, kalau kita tidak memperhatikan keselamatan diri kita sendiri ya. Nah, kebetulan yang ini kelasnya teknik komputer jaringan ya, Pak Abbas ya? Ya, betul, Pak Andre. Oh ya, mungkin kalau teknik jaringan secara risikomu lebih rendah ya teman-teman ya, daripada teman-teman yang mungkin ya yang bekerja secara di mekanik ya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan eh, kalau tidak memperhatikan keselamatan kerja itu banyak bahayanya seperti itu teman-teman ya. Nah ini saya coba share ya gambar teman-teman ya. Ini salah satu juga ketika teman-teman mau masuk dunia pertambangan. Nah ini salah satu ya korban ya. Ini terlin, uh, terlindas ya, terlindas dengan alat berat ya teman-teman ya. Nah ini bahayanya teman-teman ya. Nah jadi kenapa kenapa safety itu penting? Ya ini tadi teman-teman ya. Nah, supaya kita semuanya terhindar dari risiko seperti ini ya teman-teman ya. Risiko cacat, risiko tadi patah tangan ini terluka seperti itu ya. Dan mungkin dan juga risiko terkait di ini teman-teman ya, kerugian material ya, kayak tadi yang video sebelumnya yang di gudang. Nah seperti itu. Nah ini sedikit yang bisa saya share ya teman-teman ya. Ini kenapa K3 itu jadi penting ya, ya karena ini teman-teman ya, itu seperti itu. uh, uh, Sedikit menambahkan ya Pak Abbas, mungkin Ya, teman-teman silakan, Pak. ya, ya ini teman-teman nanti bisa sedikit apa ya, kalau ada yang ditanyakan monggo ditanyakan, tapi sebelum itu saya ingin sharing ya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman di seluruh Indonesia itu di YT sendiri kemarin mengadakan inovasi ya teman-teman ya. Jadi masing-masing sekolah binaan yang sudah melakukan inovasi maupun yang inovasinya akan dijalankan itu sudah mengirimkan ya nama-nama inovasinya. Nah, kebetulan ini sudah ada penjuriannya teman-teman ya. Ini ada beberapa sekolah yang lolos gitu karena harapannya nanti SMK 1 Bengalon bisa menyumbangkan inovasi dari teman-teman sekalian ya. Adik-adik yang di kelas 10, nah ini bisa menyumbangkan inovasinya. Oke, Macam-macam ya Pak. teman-teman ya. Siap. Ya Pak? Siap, Pak Ya, Andre. ya Pak. Siap Pak. Nah ini banyak teman-teman ya, dari Surabaya, dari Sangatta ada, ya teman-teman ya, dari Sangatta ada, dari Freeport ada, Semarang, Medan, ini banyak teman-teman ya. Nah ini yang kategori alat berat ya teman-teman ya, teknik alat berat ini inovasi umum. Nah ini inovasi umum dan inovasi umum. Nah ini inovasi umum ada 25 sekolah ya teman-teman. Untuk teknik alat berat ada 15 sekolah ya yang terpilih ya teman-teman ya. Nah ini masih di sharing lagi teman-teman ya, nanti tahap berikutnya ya. Ada mengumpulkan makalah yang lebih lengkap ya dari yang pertama. Jadi yang pertama itu cuma hanya sekedar sampai mungkin latar belakang, kemudian yang kedua itu sampai implementasi seperti itu. Nah ini
Nah, harapannya teman-teman nanti bisa termotivasi, mungkin ada inovasi yang ingin dikirimkan ya, sobat kompetisi ya 2021 seperti itu. Seperti itu Pak Abbas. Iya Pak Andre. Ya, siap Pak Abbas. Mungkin itu aja Pak. Itu aja Pak Abbas ya. Dan teman-teman minta bantu nanti ini Pak Abbas untuk absensi teman-teman sekalian. Mungkin bisa di-share Pak di chat ya, di kolom Chat chat. Pak ya. Baik. Ya, Nanti siap Pak. biar pesertanya langsung absen di sana. Siap Pak, siap. Cukup Pak Andre? Cukup aja itu aja Pak Abbas yang dari mungkin teman-teman mungkin ada pertanyaan atau bagaimana silakan Pak. Ini saya lihat di kolom chat belum ada yang kotak-katik ini Pak. Oh iya, Oke. baik Pak Abbas. Ya, absen. Iya. Silahkan yang mau bertanya, ada kesempatan untuk lebih jauh. Termasuk tadi yang bagian terakhir dari materi Pak Andre adalah kesempatan untuk kalian berkreasi. Begitu Pak Andre ya? Betul Pak, betul. Ya. Jadi saya perkuat kembali bahwa sekolah kita ini, SMK Negeri 1 Bengalon, menjadi salah satu sekolah binaan PT UT. Ya. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Ya, banyak sekolah yang mau dibina tapi tidak masuk kategori Pak Andrea. Betul Pak, betul. Jadi oleh UT memberikan banyak fasilitas ya. Dalam hal ini adalah salah satunya untuk kalian adalah program Sobat ya. Sobat ini kalian diminta untuk berkreasi ya dalam bentuk kompetisi ya. Seperti itu Pak Andrea. Ya. Betul Pak. Ya, membuat produk inovatif ya. Ya. Termasuk kalian di TKJ ya. Nanti karena kalian masih awal di sekolah ini bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Membentuk kelompok nanti bisa kita fasilitasi untuk lomba tersebut. Itu ya, Pak Andrea? Betul, betul Pak. Pak Abbas ini ada yang bertanya Pak di Ya. Nurul Hikmah Pak. Silakan Nurul Hikmah. Pak, dijawab Pak. Ya. Nurul Hikmah tadi bertanya kalau di TKJ teknik komputer jaringan itu seberapa penting untuk menggunakan safety dan kerugian apa yang akan didapat untuk orang yang tidak menaati safety. Nah, jadi teman-teman ya banyak sekali bahaya ya teman-teman ya. Kalau di TKJ teknik komputer jaringan itu kalau teman-teman apakah teman-teman bersentuhan dengan listrik? Nah, misalnya kalau memang ya bersentuhan dengan listrik berarti itu salah satu potensi bahaya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di komputer sendiri itu ada arus listrik ya, mungkin teman-teman ya. Nah, itu mungkin nggak seberapa ya teman-teman ya, tapi kalau secara listrik langsung, nah itu yang pengaruh. Misalnya kita servis listrik, servis apa namanya komputer, nah, kita nggak tahu nih ada mungkin kabel terkelupas atau apapun itu. Nah, salah satunya kabel terkelupas itu ya menjadi bahaya kita kalau kita menyentuhnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau teknik komputer jaringan itu kita sering melihat komputer pasti ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman mungkin ini lebih di kesehatannya teman-teman ya. Kesehatan mata kita sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini saya sama Pak Abbas sudah pakai kacamata nih teman-teman. Nah, nih, nah untuk teman-teman yang masih baru apa namanya fresh itu ya. Nah, diharapkan bisa menjaga kesehatan mata itu salah satu bentuk safety kita seperti itu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya teman-teman, ini komputer jaringan mungkin teman-teman bisa menyebutkan kegiatannya apa saja mungkin yang bisa membuat ya di situ ada potensi bahaya seperti itu. Mungkin mengangkat komputer, nah itu salah satunya teman-teman ya. Mengangkat komputer itu bisa jadi teman-teman ya. Kalau terlalu berat komputernya, ya kan? Nah karena batas maksimal yang diperbolehkan adalah 18 kg ya untuk satu orang dewasa seperti itu. Kalau melebihi 18 kg, teman-teman bisa berdua.
Nah, dan itu menggunakan namanya manual handling ya. Jadi caranya itu bukan mengangkat dengan menggunakan punggung ya, teman-teman ya. Nah, kasihan punggung kita nanti. Jadi yang bergerak adalah otot kaki kita dan otot paha kita. Nah, itu untuk tumpuan mengangkat seperti itu, teman-teman. Nah, itu. Seperti itu sih, teman-teman ya. Mungkin ada lagi di chat, coba kita lihat. Terlalu lama duduk, betul. Nevi Wulandari, ya, karena dari sisi ergonomi ya, teman-teman ya. Kalau terlalu lama duduk, tulang ekor kita kalau duduk nggak bener, ya kan? Ada yang namanya skoliosis, tulang ekor kita, tulang belakang kita bengkok, ya kan? Ada lordosis yang membungkuk seperti itu, nah, kan? Nah, itu salah satu bahaya juga. Dilihat juga kursi kita ya, teman-teman ya. Nah, kursi kita itu harus ergonomis ya, teman-teman ya. Nah, ergonomis artinya uh, kaki kita itu menyentuh lantai gitu kan. Nah, kemudian meja kita tidak terlalu tinggi, pandangan kita dengan komputer enak, nyaman, 45 derajat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu pentingnya ergonomi tempat duduk kita. Nah, oke, sudah ya. Untuk linknya teman-teman bisa ini ya Mungkin nanti di copy dulu, Google Pak. ya, Ya, di di copy. copy ya, betul. Di copy dulu di Google Pak, di Google atau di browser manapun. Ya, nanti teman-teman masuk aja di situ. Nah, kemudian diisi kegiatannya hari ini. Temanya tadi ya Pak Abbas ya, temanya itu Temanya, komputer jaringan Pak ya? iya ya. K3 Ya, LH, itu. Pak. Oh, ketiga saja Pak ya? Ya, K3 LH. Oh, betul, siap. Ya. Ini saya lagi Nanti buka, saya, Pak Andre. ya Pak, Saya lagi buka pon absensinya ini. betul Ini yang Pak. pertama NRP dikosongkan, Pak ya. Iya Pak, NRP dikosongkan. Hmm. Saya anu aja Pak, saya print screen ya sebagai contoh untuk anak-anak nanti. Betul Pak, betul Pak. Ya Pak, gimana Pak Andre? Ya, Untuk divisi Pak nomor 3, divisi Bengalon Pak ya? divisinya, sebentar Pak, sebentar. Kemarin apa ya Pak? Ya Pak. Kemarin Pak Abbas divisinya, saya lupa juga nih kemarin Pak. Atau nanti Pak ya bisa di luar room ini nanti saya pandu untuk anak-anak untuk Oh iya, absen. iya, boleh Ya. Pak, siap, siap. Oke Pak Abbas, dari saya itu saja Pak Abbas ya. Iya, iya. Baik. Mungkin nextnya lagi kita akan sharing-sharing lagi Pak. Oke, amin. Iya, kami tunggu Pak ilmu dari PT UT, Pak Andre dan Ya, kawan. betul betul Pak. Ya, Betul. mungkin gini Pak, sebelum kita Ya, pamitan, untuk anak-anak sekalian kita beri apresiasi dulu untuk Pak Andre. Tepuk tangan untuk Pak Andre atas materinya. ya terima kasih Pak Abbas atas kesempatannya yang diberikan Pak Abbas ya. Sekali lagi terima kasih Pak Abbas. Mohon maaf Kemudian jika, kita foto bersama Pak Andre. oh ya siap, di Ya, screenshot ya, ya, siap, saya siap. screenshot. Jadi SMK ada motonya Pak, SMK bisa. Siap. Silakan untuk tarunnya tangan kanannya digenggam seperti ini. Ya. Kemudian saya screenshot. SMK bisa. 1, 2, 3. Oke, baik. Ini room 1 ya. Saya buka yang lain dulu Pak, biar adil Pak. Oh ya Pak. Saya ini tidak ada admin, jadi agak repot juga, tidak ada yang bantuin ini. Oh, Ya, saya screenshot Pak ya. Bentar ya. Nanti ini kami upload Pak Andre di YouTube channel kami untuk di share di teman-teman Pak ya di komunitas sobat. siap, siap Pak.
nanti kita like Pak, subscribe. Baik, room berikutnya, silakan. SMK bisa. Ini Dwi Nirmalasari, Indah, Arwina, diaktifkan dulu nak videonya. Ya, Arwina, Selviani, Hamidah. Satu lagi ya, Hamidah. Oke, SMK bisa. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin seperti itu Pak Andre ya. Ya, baik Pak. Baik Pak. Sekali lagi, terima kasih dari saya mewakili sekolah Pak, SMK Negeri 1 Bengalon, terkhusus dari kami. Baik Pak. Ya, kami insya Allah akan senantiasa berkoordinasi dengan UT untuk pengembangan kualitas sekolah kami. Terima kasih Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Abbas. Saya izin live dulu Pak Abbas ya. Ya, terima kasih Pak. Sukses ya, Pak. Nanti mohon bantu. Ya Pak, mohon bantu absensinya Pak Abbas. Oke, aman. Ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya aktifkan ininya ya. Silakan diaktifkan apa namanya mikrofonnya ya. Saya mungkin sedikit lagi, masih ada sesi kedua. Itu tadi kita ada tamu dari UT ya, Pak Andre. Mudah-mudahan kalian semakin paham materi kita yang pertama seputar KTJO. Kemudian yang kedua, tolong dipantau di Edmodo. Saya sudah umumkan untuk tugas-tugas ya, yang belum mengerjakan tugas, tolong dipercepat. Itu ada batas waktunya ya, untuk kelas TKJA dan TKJB. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas. Ya. Ya, alhamdulillah. Tidak ada tugas ya. Tugasnya bagi yang belum menyelesaikan tugas, berarti itu tugasnya. Ada tugas. Ya. Tugas yang belum. Nah, ini perlakuannya beda ya. Jadi bagi yang tertinggal, kewajibannya langsung tugas. Ya, mengantar langsung tugas ke sekolah. Ya, kapan? Ya, itu konsekuensinya. Karena kalian tidak tepat waktu. Ya. Jadi antar ke sekolah, pakainya yang bebas pantas saja. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, saya mengevaluasi untuk materi merakit PC ya. Saya share dulu. Halo, kelihatan ya? Perakitan PC ya? Saya sudah, Pak. Sudah ya, kelihatan ya? Ini saya evaluasi untuk materi. Ya, untuk materi ini banyak yang belum tuntas ya. Untuk checklist ada, kalau tidak salah ada 4 lembar checklist ya. Yang mengisi. Nah, makanya kenapa penting untuk saya kumpulkan kalian? Karena tugas ini akan saya berikan kembali dengan format yang berbeda. Ya. Jadi nanti untuk tugas itu saya mau dikerjakan ulang modelnya seperti ini. Bentar ya. Nanti modelnya seperti ini. Kita paham, Pak. Ini mungkin ada yang bertanya, ini pelajaran kita bahasa Inggris kah Pak? Bukan. Tapi orang IT sedianya itu harus bisa bahasa Inggris, ya meskipun pasif ya. Karena nanti di perusahaan ditambah bahasanya itu adalah bahasa-bahasa asing, ya bahasa Inggris. Hanya ini dari awal saya perkenalkan istilah-istilah asing di komputer.
Jadi untuk tugas merakit PC bagian ini adalah pendataan barang-barang ya sebelum kita merakit PC assembly, rakit PC. Kita harus data dulu komponennya apa. Seperti ini, computer identification. Jadi nanti tugasnya adalah mengisi form itu, mengisi form checklist itu. Pertama melampirkan gambar. Nah, contoh ini. Ini saya ambil tampilan dari komputer saya yang menunjukkan komputer name. Komputer name itu ini. Saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, misalnya gini. Jadi untuk tahu nama komputer itu dilihat di sini. Ini lab. Jadi nanti di name diisi lab TKJ. Oke. Kemudian operating system. Ini saya tambahkan. Ya, dilihat di sini. Ini di atas. Windows 8.1. Kemudian tipenya 64 bit. Lihatnya di sini. Ini contoh untuk poin 1 ya. Poin 1. Kemudian misalnya untuk poin 2. Poin 2 kemarin pertanyaannya adalah komputer cache atau casing komputer. Jadi yang pertama tuliskan dulu apa itu casing, fungsinya apa, itu diisi di sini. Kemudian browsing di internet, contoh casing komputer. Kalau kemarin kan tugasnya kalian nonton video, kemudian dari video itu melihat casingnya, casing jenis apa. Itu agak susah ya, karena video berjalan, gambar berjalan. Ini nanti saya minta Anda screenshot, cari di internet, atau kalau misalnya ada komputer di rumah, ada PC di rumah, itu aja dipoto. Nah, misalnya ini materinya tentang casing. Apa yang harus kita tahu dari casing? Misalnya pertama, manufaktur. Manufaktur itu maksudnya mereknya apa? Jadi kalau manufaktur itu merek atau pabriknya, siapa yang membuat. Ini misalnya Corsair ya. Kemudian tipenya. Kalau casing itu tipenya ada 2. Ada yang tower itu berdiri. Kemudian ada yang baring. Baring itu namanya desktop. Kemudian 3,5 inci base. Base itu maksudnya ini ada lubang di sini. Ini ukuran 3,5. Biasanya untuk memasang floppy. Kemudian yang 5,25 yang besar ini untuk memasang CD-ROM. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Ya, nanti motherboard. Nanti ini akan saya buat dulu. Ya. Kasih saya kesempatan untuk membuat ini. Nanti Anda tinggal mengisi. Ya. Mengisi dengan cara pertama, saya ulangi kembali. Misalnya materinya adalah saya tutup dulu ini. Nanti saya mengacu di sini di checklist kemarin. Ya. Nah, misalnya yang pertama adalah ini monitor. Nanti foto monitor atau browsing di internet. Contoh monitor. Kemudian mereknya apa monitor itu? Misalnya LG. Ya, tulis di situ LG. Kemudian ini mungkin tidak perlu ya. Monitor model number tidak perlu. Kemudian monitor size, kalau monitor itu ukurannya adalah inci. Paham ya tugasnya ya? Tidak ngerti, Pak. Tidak ngerti. Coba Arya, apa ininya masalahnya? Bahasa Inggris semua, Bang. Oh ya itu. Nah, itu tambahannya itu. Jadi kalian saya paksa untuk buka kamus. Oke, caranya kalau di ini ya. Saya tunjukkan cara kalau kalian kan pakai HP. Caranya supaya tidak buka kamus.
Ada aplikasi lagi. Ya, jadi di buka Chrome-nya, kemudian ketik translate. Itu sini translate. Translate. Nah, ini adalah kamus online ya. Enter. Ya. Kemudian masukkan ini ada pilihannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misalnya saya mau ketik assembly. Apa sih assembly artinya itu? Oh, merakit. Apa tadi? Merakit ya? Oh, majelis. Merakit. Sebenarnya yang benar itu merakit. Atau contoh misalnya ini yang mudah aja. Misalnya home. Oh, home itu rumah. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak tahu bahasa Inggris. Gunakan fasilitas translate di Google. Ya, Arya ya? Ya, Pak. Ya, jadi kita ini belajar komputer nanti melibatkan ilmu yang lain. Bahasa Inggrisnya masuk, bahasa Indonesianya masuk, PKN-nya masuk. Ya, intinya adalah kalian tunggu nanti postingan saya di Edmodo. Ya. Nanti di sana ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan tugas ini. Untuk tugas ini nanti saya minta berkelompok, oke? Kelompok, Pak. Ya, kelompok. Saya pilih sendiri. Oke, entar. Jadi Kelompoknya dibentuknya gimana? Saya tuliskan di sini ya. Ini tugas keberapa ya? Ini kita anggap tugas ke 5 ya? 5. Ya. Jadi materinya adalah inventory checklist ya. Jadi mengetahui. Jadi sebelum kita merakit, kita harus tahu dulu nama-nama komponennya apa, bendanya apa. Ya. Kan lucu kalau misalnya mau bikin kue tapi bahan-bahannya tidak tahu. Mana namanya tepung, mana namanya terigu, ya kan? Nah, sama dengan ini. Nah, jadi nanti sifatnya adalah kelompok. Satu kelompok itu 2 orang aja, enggak usah banyak-banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, silahkan pilih sendiri anggotanya. Pilih sendiri, Pak. Iya. Oh ya Pak. Apalagi? Nah, ini. Jadi nanti caranya download file ya. File job sheet. Job sheet. Jadi nanti ada file yang saya upload di Edmodo, itu di-download dulu. Mana itu yang tadi? Yang ini? Ya. Jadi nanti setelah di-download, dikerjakan tugasnya itu, setelah selesai di save as. Save as, pilih PDF. Gitu ya. Apalagi? Tadi bahasa Inggris sudah terjawab ya. Kalau bahasa Inggris ada masalah, pakai translate. Oke, baik, seperti itu ya. Ini sudah ada yang ketuk-ketuk ini. Ada yang belum absen ya? Oh, saya belum absen, Pak. Apa? Saya belum Pak. Absennya di mana Pak? Saya sebut nama ya. Adinda Puspita.
Agustira. Asra Aulia. Aulia August Pangastuti. Calmei. Hadir, Pak. Calmei hadir. Yang tidak saya sebut berarti sudah hadir, sudah saya tandai. Calmei hadir ya. Oke. Pak. Devita Imelda. Absen. Diana. Yang tidak saya sebut berarti sudah hadir ya. Ulangi. Gary Febrian. Muhammad Raja. Muhammad Alam Nirwana. Nur Akmal. Saya Ayu Asari. Rizka Agustina. Alsabil. Selvi Damayanti. Cynthia Purnamasari. Siti Nur Padilla. Ripana. Alfia. Alfia hadir. Arina. Alfia hadir. Hadir, Pak. Ada. Asma. Dipa Apni. Franciscus Joa. Hadir saya. Hadir. Mana? Ada kayaknya, Pak. Ada. Yahra. Sofi Sulfatul Rizki. Yumiati. Baik. Oke, cukup ya untuk hari ini. Sudah lumayan ini, sudah 1 jam. Mudah-mudahan masih ada paketnya. Aku Pak. Ya, tunggu kiriman paket dari pusat. Katanya kita sudah data nomor HP kalian. Oke, saya hampir lupa bahwa untuk pembelajaran kita ini dari pemerintah sampai bulan Desember seperti ini. Mohon bersabar. Pak, tahun depan. Ya, gimana? Lama ya, Pak? Ya, itu pandemi ya. Namanya pandemi itu seluruh dunia merasakan. Jadi nanti termasuk ujian semester kita akan online. Dan di Januari kita sudah bisa tatap muka. Amin. Baik, cukup ya. Nanti saya cross check untuk absen yang disampaikan Pak Andre tadi. Tolong diisi setelah keluar dari room ini. Baik, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.